Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini tanggal 14 September untuk IHSG ditutup hijau naik 0,34% ke level 6.959. Secara teknikal untuk IHSG ini mencoba, nyentuh resistennya ya, semoga aja besok bisa breakout. Coba kalau kita cek untuk transaksi hari ini, di IHSG hari ini tanggal 17 tanggal 17, tanggal 14 September ya, tanggal 14 September secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng, yang masuk lumayan banyak sih, cuman hari ini untuk aslinya masih distribusi di BBCA, netzel 222,4 M. Selain di saham Bank BCA, hari ini untuk aslinya juga keluar di FRAN, INDF, WNTR, Antam, Pegas ya, hari ini aslinya keluar di, saham-saham ini. Kemudian yang paling banyak dibeli asing, untuk hari ini malah saham AMMN ya, ketika harganya udah dipucuk untuk aslinya masuk lagi ya, ini menarik ini untuk saham AMMN, nanti kita akan cek. Selain saham AMMN, hari ini aslinya juga masuk di saham Bank BNI, Bank Mandiri, EXCL, NCKL. Untuk, besok sih untuk IHSG coba kalau kita cek untuk indeks globalnya ya, hari ini tanggal 14 September untuk indeks Asia semuanya hijau dan untuk indeks US-nya semalam yang merah Dow Jones ada, semoga, nanti malam untuk indeks US-nya juga hijau dan IHSG ada, apa ya, ada potensi buat breakout ya, semoga aja sih seperti itu. Tapi, mungkin perhatikan saja level ini ya untuk besok 6970-an. Kalau menurut saya sih malah ada kemungkinan kayaknya masih akan, apa ya, akan ngisi sideway dulu di area 6970-an. Oke, itu untuk IHSG. Untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Pegas yang hari ini turun, padahal tadi sempat naik lumayan tinggi ya. Untuk saham Pegas itu open gap atas di awal market itu langsung dibuka hijau, sempat naik ya, mencoba breakout cuman gagal, turun lagi dan malah close di 1405 ya, 1405 untuk harga, penutupan Pegas. Kalau kita cek untuk transaksinya, hari ini untuk saham Pegas tanggal 14 September untuk aslinya keluar 25,2 M. Kalau kita cek lebih detail lagi ini untuk saham Pegas hari ini tanggal 14 September, secara keseluruhan sih untuk aslinya yang keluar, ZP, CC, AK, ABK, DX ya, versi asing netzel yang paling banyak ZP, malahan untuk ZP ini, 100% transaksinya selling, jadi murni distribusi, tidak melakukan pembelian sama sekali nih. Nilai transaksinya 11,4 M dan netzel 11,4 M. Kemudian yang masuk untuk aslinya hari ini di saham Pegas ada RXTP, itu pun nggak sebanyak asing melakukan, distribusi. Untuk lokalnya sendiri hari ini nampung ya. Ada CC versi asing yang nampung 17,1 M, KZ nampung 9,7 M, KZ versi lokal ini, PT nampung 6 M-an, kemudian ya ini BKUD versi lokal, nampung. Jadi aslinya jualan ditampung oleh lokal. Kalau kita perhatikan sih sebenarnya hari ini yang masuk sama yang keluar untuk nilainya nggak beda jauh lah ya, hampir, sama. Jadi untuk besok semoga saja untuk Pegas masih kalaupun turun ya bisa dipertimbangkan area sini kalau mau entry ya, siapa tuh turun lagi, ke area support kuatnya 1350 ke bawah. Nah itu kalau mau entry, buat invest pun juga, cukup menarik ini untuk saham Pegas secara, valuasi. Oke, itu untuk saham Pegas. Kalau lihat candle-nya hari ini mungkin di awal market bisa jadi merah dulu ya, walaupun habis itu kayaknya ada potensi buat, ada perlawanan naik. Kalau menurut saya sih akan sideway dulu di range area ini antara 1350 sampai 1400, 50-60-an ya. Tapi kalau amannya sih ya, ya ini ketika misal turun lagi ke area support itu kesempatan sebenarnya. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Pegas ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham ITMG yang hari ini naik ya, lumayan tinggi 3% lebih, ITMG. Untuk saham ITMG hari ini naik 3,25% ke level ini ya, 29.350. Jadi untuk saham ITMG hari ini di awal market juga langsung dibuka hijau, open gap atas kemudian naik. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham ITMG semoga aja untuk MG-nya belum jualan ya. ITMG hari ini tanggal 14, wah udah jualan hari ini MG, perlu hati-hati ya.
Akhirnya MG jualan dan yang nampung itu ada CCZP, ada yang nampung sih, jangan khawatir, semoga aja besok harganya dijaga ya ini untuk saham ITMG. Untuk hari ini ITMG aslinya netbuy 21,8 M ya, aslinya yang masuk itu ZP, CC, BK versi asing netbuy, yang keluar untuk aslinya hari ini MU itu pun cuma 5 juta aja, jadi aslinya akumulasi. Untuk lokalnya ada CC versi lokal yang akumulasi ya, netbuy 35,9 M, tapi ya ini MG-nya udah jualan ya, bukan pas hari pertama exit, tapi hari ketiga ya, hari ini exit-nya. Ya ini udah jualan 37,8 M. Jadi kalau MG-nya udah jualan, ya semoga aja ini CC dan asing mau jaga harga untuk besok di saham ITMG. Kalau, menurut saya sih ada mungkin apa ya, kalaupun naik itu ada kemungkinan nanti kayaknya turun lagi ya untuk saham ITMG, mungkin naiknya itu akan nutup gap, berarti ke level ini antara 30 ribuan, 30.100-an ya. Tapi kalau turun hati-hati aja sih untuk besok, soalnya MG-nya udah taking profit hari ini. Semoga aja sih mau jaga harga. Untuk level harga saat ini support terdekatnya ada di 28.875 itu area supportnya, dan, resistennya di 30.350 ini resistennya secara Fibonacci sih. Kalau melihat transaksi hari ini ada yang akumulasi CC ya, VGB-nya untuk CC ada di level 29.360. Kalau kita cek dari awal bulan untuk CC-nya gimana coba? Dari awal bulan untuk sesinya emang, netbuy paling banyak ya, ini cenderung akumulasi, semoga aja sesi mau jaga harga. Oke, itu untuk saham ITMG, kalau menurut saya sih malah ada kemungkinan akan apa ya, sideways dulu ya untuk besok. Kayaknya, kalau koreksi semoga aja nggak jebol di bawah 28.875 ini support terdekatnya. Oke, itu untuk saham, ITMG, untuk skenario-nya bisa jadi di awal market hijau dulu, habis itu, turun, mungkin candle-nya kecil, mungkin ya. Kita lihat aja besok. Oke, itu untuk saham ITMG ya, selanjutnya kita akan cek saham Adaro yang hari ini, naik sih, naik 1,75% ke level 2.910 ya, untuk close di area resistennya untuk saham Adaro. Hari ini juga langsung open gap atas, jadi ninggalin gap up, ini kurang bagus ya kalau ninggalin gap up itu. ITMG juga gap up, Adaro gap up. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham Adaro, Adaro hari ini tanggal 14 September untuk aslinya net buy 3,9 M, net buy cuman hitungannya nggak terlalu banyak ini kalau kita lihat nilai transaksinya 169 M. Untuk Adaro hari ini tanggal 14, secara keseluruhan, sebenarnya lebih banyak yang keluar ya, ini kalau kita perhatikan ada AI yang distribusi 14,8 M, malahan untuk AI hari ini di saham Adaro ya hampir seluruhnya transaksinya selling ini. AI yang keluar versi lokal, YP yang keluar juga versi lokal. Lokalnya, ada ZPBK yang masuk, untuk aslinya netbuy ya. ZP asing jualan, ZP, lokalnya masuk. Jadi hari ini untuk saham Adaro aslinya netbuy, lokalnya juga netbuy sebenarnya ya kalau kita perhatikan ini, ya lokalnya netbuy. Lokalnya ada yang masuk lumayan banyak ini ZPBK, tapi yang jualan untuk lokalnya juga banyak sih. YP, AI, CP untuk besok, yang hari ini yang jadi market-market utamanya di saham Adaro ZP, masih netbuy 9,7, ini ZP yang masuk lokal sih. Untuk besok besok gimana ya, coba kalau kita cek dari awal bulan ini aja, dari awal bulan ini yang pegang barang paling banyak CC, BB untuk hari ini, untuk CC-nya masih netbuy 12,9 M, dan untuk BB-nya hari ini net sell 2 M-an aja, nggak terlalu banyak. Jadi, ya kabar baiknya ini sih CC masih terus akumulasi di saham Adaro. Untuk besok, lihat aja di awal market karena harga penutupan hari ini pas di area resisten, kalau langsung dibuka merah jangan buru-buru entry, takutnya bisa turun lagi lebih dalam, tapi kalau langsung hijau buat teman-teman yang mau spekulasi buy ya disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Misal berhasil breakout itu resisten selanjutnya lumayan tinggi, ada di 3.160 ya, semoga aja kecapai kalau
untuk trennya emang beneran udah mulai bullish ya. Coba kalau kita cek untuk harga komoditasnya kayaknya sih ya masih sama aja. Kalau di sini untuk harga komoditasnya 160. Nah, ya di sini sih, sama sih di area sini-sini aja. Oke itu untuk saham, Adaro ya, untuk besok lihat aja di awal market. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bumi yang hari ini juga langsung hijau, plus, di level 135 naik 4,5% lebih. 136 sorry untuk harga penutupannya 136. Tak kirain mau turun dulu nguji support ternyata langsung hijau ya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini di saham Bumi. Hari ini untuk saham Bumi tanggal 14 September secara keseluruhan ini akannya masih masuk ya, akannya masuk lagi. Jadi akannya itu terus akumulasi di saham Bumi. Ini kalau kita cek dari awal Agustus aja, untuk AK versi asing udah net buy 264,5 M ya, kelihatan sekali kalau AK itu ya ini akumulasi di saham Bumi. Kalau kita cek lebih detail lagi di sini, di saham Bumi untuk aslinya net buy hari ini net buy 1 M-an lebih, yang keluar juga lumayan banyak sih untuk hari ini soalnya. Hari ini tanggal 14 untuk aslinya yang keluar di saham Bumi ada BKYP, ZP, PG versi asing net, sell ya ini aslinya yang keluar di saham Bumi, kemudian yang masuk AKYU. Untuk lokalnya sendiri net sell lebih banyak yang keluar untuk AK-nya. Jadi untuk besok saham Bumi, hati-hati ya kalau turun soalnya hari ini juga hitungannya, yang keluar juga lumayan banyak sih ya, masuk sama yang keluar nggak beda jauh, cuman kabar baiknya untuk AK-nya masih masuk, semoga AK mau jaga harga di saham Bumi. Kalau masih naik, resistennya lumayan tinggi ada di 150, tapi kalau mau entry ya bagusnya pas dekat-dekat di 120-an ya, 128, mungkin di bawah 130 sampai, 128, 130 ini kesempatan buat entry di saham Bumi, itu area support-nya. Oke itu untuk saham Bumi. Kalau menurut saya sih untuk besok mungkin akan apa ya, er nggak sideways dulu ya, mungkin kalau karena hari ini ya ini sih, eee, yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh, malahan ini yang keluar juga lumayan banyak. Oke itu untuk saham Bumi ya, untuk selanjutnya kita akan cek saham BSSR yang hari ini comeback hari ini. Hari ini comeback untuk saham BSSR, besok ex-date ya, jadi perlu hati-hati besok kalau turun itu untuk area support ya di sini sih untuk support terdekatnya di 4.230 tapi kemungkinan sih akan jebol ini support yang ini. Jadi mungkin perhatikan saja support selanjutnya antara 4.030 4.030 sama 3.860 ya, itu area support, selanjutnya untuk saham BSSR. Semoga aja ini sih nggak jebol di bawah 4.000 aja, semoga aja sih seperti itu. Kalaupun sampai jebol di bawah itu ya ya berharap aja seperti ITMG ya, harganya lumayan kuat. Coba kalau kita cek untuk transaksi hari ini pas comeback untuk saham BSSR, kasihnya masuk 7,5 M. BSSR hari ini tanggal 14 September secara keseluruhan hitungannya lebih iya masuk lumayan ya, ada CC BKAK untuk CC-nya netbuy 3,8 M, BK netbuy 3,3 M, dan di sini kalau kita perhatikan nggak ada MG ya, tumben MG nggak masuk pas comeback, nggak ada. Ya MG-nya masuk 170 juta aja, jadi nggak ngaruh sih, semoga aja besok, kalaupun turun itu nggak dalam-dalam banget. Oke itu untuk saham BSSR untuk besok sih ya kemungkinan besar di awal market langsung merah open ke bawah, BSSR. Untuk dividennya lumayan sih. Pendapatan di kuartal 2 juga secara kuartalan naik ya, meningkat dibandingkan kuartal 1. Di harga saat ini PBV-nya 2,7 kali, tapi ROE-nya ini loh yang menarik 79%. ROE 79% ini istimewa ini untuk saham BSSR, menurut saya sih ya, ROE 79 sorry, dihargai dengan PBV 2 kali ya murah sih secara valuasi sebenarnya ya. Nah
Untuk liquidity ratio-nya normal sih, nggak kuat kuat banget ya untuk sekelas, dibandingkan, Adaro, ITMG masih kuatan Adaro, ITMG, tapi ini normal sih untuk liquidity ratio-nya masih cukup aman. Untuk besok exit tanggal 15 September, jadi, kalau mau entry, ya mungkin perhatikan saja level ini dan ini ya, 3.850, 3.860, 4.000-an. Semoga aja nggak jebol di bawah 4.000. Kalau sampai jebol di bawah itu, ya jangan buru-buru entry, mungkin amannya sih seperti itu. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham BSSR ya. Selanjutnya kita akan cek saham AMMN yang hari ini asingnya masuk lumayan banyak, harganya bertahan di atas walaupun candlenya merah ya, merah kecil. Kayaknya sih ada potensi breakout ya. Coba kita cek apakah yang masuk ini CC lagi. Di saham AMMN hari ini tanggal 14 CC ya. Di luar prediksi CC ini kadang-kadang. Eh hari ini CC-nya net buy 116 M ya. Kalau melihat yang sudah-sudah waktu itu CC masuk harganya pas turun, hari selanjutnya naik. Semoga aja besok bisa breakout di atas ini 5.930 ya. Bisa breakout di atas itu, maka target price selanjutnya kalau kita ukur pakai ini ya, rectangle yang ketika pas koreksi lumayan dalam, itu ke level ini 6.400 itu resisten selanjutnya untuk saham AMMN, misal besok bisa breakout di atas, 5.930. Berapa tadi? 6.400 ya, maka target price-nya misal masih naik ya, 6.400 area sini. Itu untuk saham AMMN ya, secara teknikal kalau kita lihat sih hari ini ya, ini ada yang akumulasi asing lagi ya, CC, AK versi asing ya, untuk AK-nya juga asing, untuk lokalnya jualan semua ini, MG, NI, MG-nya udah taking profit mungkin. Untuk hari ini CC AMMN paling banyak dibeli asing, headway 149,1 M. Sekarang asing juga goreng ya, goreng-goreng saham. Itu untuk saham AMMN ya, semoga aja bisa breakout untuk besok dan ngejar 3950-an. Buat teman-teman yang mau entry ya disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing, untuk resiko ditanggung sendiri ya. Semoga aja besok, CC ya dinaikin dulu lah sebelum taking profit lagi. Oke, itu untuk saham AMMN ya. Selanjutnya kita akan cek saham PGEO yang hari ini naik, mencoba breakout tapi turun lagi, dan ini secara technical close di area apa ya, open gap atas, jadi harga pembukaan dan penutupan sama 1.230, sempat naik ke level 1.260, cuman ditarik turun lagi, dan hitungannya harga penutupan hari ini ya support ya untuk level harga saat ini. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini PGEO tanggal 14 September aslinya net buy 7M-an, 7M. PGEO hari ini tanggal 14 September secara keseluruhan sebenarnya ini kelihatan sekali ya didistribusi oleh CC, AK. CC net sell 34M, AK net sell 13M-an, dan yang distribusi ini lokal. Untuk transaksinya didominasi oleh lokal. Untuk asingnya yang masuk paling banyak BK versi asing net buy 25,3 M. Untuk saham PGEO untuk besok mungkin akan bergerak sideways dulu di range area ini 1.220 sampai 1.270 ya, untuk support tertekannya ya ini 1.220, 1.230 itu area support untuk saham PGEO. Kalau langsung turun buka merah di awal market ya amannya jangan buru-buru entry, soalnya untuk beberapa hari terakhir ya walaupun, harganya naik perlahan itu cenderung didistribusi untuk saham PGEO. Ini kalau kita cek dari bukan awal bulan, awal minggu ini aja ya. Di tanggal 11 September kelihatan sekali didistribusi oleh CC, HPAK. Oke, itu untuk saham PGEO. Untuk, selanjutnya kita akan cek saham INET ya, INET yang hari ini terbang ya. Open gap atas di awal market itu opennya di sini 258, 256, sorry, untuk harga pembukaan 256, sempat turun naik, juga turun lagi dan plus di 2
58. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk besok apakah masih ada kemungkinan buat naik lagi untuk saham Inet. Inet hari ini tanggal 14 September untuk aslinya netbuy 3,8 M. Aslinya netbuy kalau kita perhatikan secara keseluruhan hari ini tanggal 14 September untuk saham Inet didistribusi oleh AO 10,1 ya. Sebenarnya naiknya saham Inet ini ya ini disertai dengan distribusi oleh AOFS dan yang masuk DRAK. Coba kalau kita cek dari awal bulan Agustus ya, untuk saham Inet banyak yang keluar sih market utamanya YB. YB-nya masih netbuy ya, mungkin ini sih, yang menarik untuk saham Inet AVG-nya di 196, floating profit lumayan banyak, 196. Jadi di harga bawah itu YB akumulasi, mungkin selama YB-nya nggak distribusi aja, ada kemungkinan untuk saham Inet masih akan naik ya untuk hari ini. YB-nya gimana? Hari ini tanggal 14, untuk YB-nya masih netbuy nggak terlalu banyak sih, 328 juta, tapi harganya masih naik. Jadi selama YB-nya nggak distribusi, ada kemungkinan untuk saham Inet masih bisa naik ya, semoga saja besok masih bisa naik. Kalau naik targetnya ke level berapa, misal kita ukur pakai rectangle yang ini untuk saham Inet, target kenaikannya misal besok naik, itu ada di level ini, resistennya ada di 280 itu area resisten Inet. Bisa breakout di atas itu ya nggak menutup kemungkinan bisa naik lagi lebih tinggi ya, tapi kalau gagal breakout di atas itu perlu hati-hati. Ya amannya sih buat, scalping aja ya untuk saham seperti Inet ini. Buat scalping kalau melihat, historinya sih kayaknya masih ada potensi rebound, mengingat market maker utamanya belum banyak jualannya si YB. Oke itu untuk saham Inet dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tutup disclaimer, terima kasih.